Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 4. Cerita dimulai. Terlihat Raon begitu terkejut ketika melihat sebuah cahaya telah muncul di hadapannya. Sambil tertawa, cahaya itu berkata, "Akhirnya inilah saatnya. Amarah yang kau miliki kini telah mencapaiku, sang Raja Esensi. Dan atas nama kemurkaan Raja kedua dari iblis kejahatan, aku akan menyelesaikan balas dendammu. Jadi persembahkan jiwa dan ragamu kepadaku sekarang juga." Bukannya merasa takut, akan tetapi Raon hanya terdiam ketika melihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau dia telah mengaktifkan thread spesial dan amarah telah terbangkitkan. Kemudian iblis itu begitu heran saat melihat bocil kecil yang duduk tepat di hadapannya. Ia berkata, "Amarah yang sampai kepadaku bukanlah sesuatu yang bisa dikerahkan oleh bocah sepertimu. Jadi siapa kau sebenarnya?" Lalu ia pun memperhatikan Raon dengan begitu dalam. Ia kembali berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau memanglah orangnya. Kau telah menyembunyikan amarahmu yang begitu tebal jauh di dalam hatimu. Kalau begitu, serahkan saja jiwamu kepadaku, dan aku akan mengabulkan sebuah pembalasan dendam yang sangat kau inginkan di dalam hatimu." Di dalam hatinya Raon bergumam, apakah dia muncul karena amarahku yang begitu memuncak kepada Derus sebelum kematianku? Tetapi dia muncul di waktu yang sangat terlambat. Aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan semacam ini lagi. Aku tidak boleh membiarkan orang lain yang akan membalaskan dendamku. Namun ia tidak menyangka kalau bocah yang ada di hadapannya mengatakan kalau dia tidak membutuhkan bantuannya. Bahkan ia mengatakan akan membalaskan dendamnya dengan tangannya sendiri. Akan tetapi dengan santainya ia berkata, "Sepertinya kau sudah salah paham. Aku datang ke sini bukan untuk bernegosiasi. Asal kau tahu, aku adalah Raja Esensi dan aku telah membulatkan keputusanku." Sambil memasuki ke dalam tubuh Raon, ia kembali berkata, "Kau tidak usah mengkhawatirkan apapun. Yang perlu kau lakukan hanyalah mempersembahkan jiwa dan tubuhmu kepadaku. Dengan begitu kau akan menikmati semua amarah pembalasan dendammu yang telah kau pendam selama ini di dasar hatimu. Pikirkan saja orang yang telah membuatmu menjadi sangat marah. Kau tidak perlu menahannya. Jadi lepaskan saja semua amarahmu. Meski orang itu adalah dewa, aku tidak peduli karena aku akan membunuhnya untuk memuaskan haus dendammu." Terlihat Raon merasakan kalau tubuhnya begitu kedinginan. Apakah kutukan ini telah menyebar ke seluruh tubuhku? Bahkan bukan hanya tubuhku saja, akan tetapi pikiranku juga ikut membeku. Sudah pasti monster inilah yang memiliki atribut es di dalam tubuhku. Namun berkat ketahananku terhadap air, meskipun sedikit, aku masih bisa untuk menahannya. Tetapi yang aku rasakan kalau serangan ini bukan hanya temperatur saja, akan tetapi dia terus-menerus memicu amarahku dengan membuatku teringat ketika Derus membunuhku. Berkali-kali iblis itu membisikkan di telinganya kalau ia yang akan memotong lehernya dan melahap habis semua dagingnya asalkan ia mau menyerahkan tubuhnya. Raon berusaha untuk tetap sadar. Ia berpikir, jika aku menyerahkan tubuhku kepadanya, maka aku tidak tahu apa yang akan ia lakukan kepada Sylvia dan juga semua pelayan di keluargaku. Aku tidak boleh menyerahkan tubuh ini meskipun nyawaku yang menjadi taruhannya. Iblis itu kembali berkata, "Aku berjanji kau pasti bisa menemukan sebuah kenyamanan apabila kau menyerah dan menerima amarahmu."
Tetapi aku tidak habis pikir kenapa kau sampai habis-habisan berjuang untuk menolakku. Aku awalnya berniat akan memperkecil kerusakan pada tubuhmu karena nantinya tubuhmu ini akan aku gunakan. Namun sepertinya aku telah salah mengasihanimu. Jadi lebih baik aku melahapmu apa adanya. Sambil menahan rasa dingin yang menusuk ke dalam tubuhnya, ia bergumam, "Tubuhku seperti mau pecah karena aku sudah mencapai batas ketahananku. Kalau terus seperti ini, maka aku akan mati." Tiba-tiba saja Raon menyadari kalau dia masih memiliki peluang untuk bertahan melawan rasa dinginnya. Kalau aku bisa menahan aura es berkat ketahanan terhadap air yang aku miliki, maka mungkin saja aku bisa menahan sakit fisik dan juga mentalku dengan menggunakan cincin api yang ada di jantungku. Terlihat Raon sekuat tenaga menggunakan cincin apinya untuk melawan dinginnya aura yang menyelimuti tubuhnya. Ini adalah satu-satunya cara agar aku bisa bertahan hidup di dalam dunia ini. Perlahan tapi pasti energi api yang ada di dalam tubuhnya mampu melawan dinginnya energi yang dipancarkan oleh Raja Esensi. Melihat perlawanan yang diberikan oleh Raon, dengan kesalnya iblis itu berkata, "Aku memang saja baru terbangun dari tidur panjangku, tetapi bagaimana bisa hal semacam ini terjadi? Dasar bocah manusia rendahan, berani sekali kau menentang kehendak sang Raja Esensi." Menanggapi ocehannya, Raon pun berkata, "Sudah aku katakan berulang kali kalau aku sendiri yang akan membalaskan dendamku kepada orang itu. Dan asal kau tahu, aku telah menolak hantu semacam dirimu itu mengambil alih tubuhku begitu saja." Ketika mendengar iblis itu yang mengatakan, berani sekali ia memanggilnya hantu, sedangkan ia adalah seorang raja kedua dari iblis kejahatan. Dengan santainya Raon berkata, "Kau memanggil dirimu sebagai seorang raja, tetapi kau sama sekali tidak mampu mengalahkanku. Apakah itu yang disebut sebagai raja kejahatan? Aku pun merasa tidak yakin apakah kau raja yang asli ataukah hanya bualan saja." Namun di dalam hatinya Raon bergumam, baru saja dia mengatakan kalau dia baru terbangun. Aku rasa itulah alasannya mengapa dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Kemudian ia melihat kalau sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis kalau dia telah mendapatkan sebuah kemampuan tambahan dan semua statusnya terlihat sebagai angka. Di sampingnya terlihat kalau iblis itu sangat terkejut karena Windows status yang seharusnya ia miliki. Entah kenapa Windows itu telah berada kepada bocah yang ada di hadapannya. Ketika mendengar Raon yang bertanya apakah Windows status itu ada hubungannya dengan dirinya, iblis itu pun menjawabnya kalau Windows status itu adalah sebuah sistem yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Tetapi jika kau bertanya untuk apa aku menciptakan sistem itu, maka percayalah aku tidak akan pernah mengatakannya kepadamu. Namun ia begitu terkejut dan marah ketika Raon yang mengatakan apakah sistem itu diciptakan untuk mempercepat pertumbuhan. Di dalam hatinya Raon bergumam, dia sama sekali tidak bisa mengendalikan emosinya. Memang sewajarnya dia telah dianggap sebagai kemurkaan. Ternyata karena sistem inilah aku merasakan kalau efek cincin api jauh lebih besar dibandingkan kehidupan lamaku. Terlihat iblis itu sangatlah marah. Ia berkata, "Cepat serahkan jiwamu kepadaku atau kembalikan otoritas sistem itu kepadaku karena akulah yang telah menciptakannya." Akan tetapi ia begitu heran saat Raon memukul tubuhnya begitu saja. Ia bertanya apa yang dilakukan oleh bocah itu. Masih dengan santainya Raon berkata, "Ini sangatlah pantas untuk dicoba. Aku pun telah memasukkan manaku kepada pukulan itu, tetapi tetap saja aku tidak bisa menyentuh tubuhmu." Kemudian ia bergumam, apakah dia seperti jiwa yang abstrak? Bahkan setelah aku menggunakan auraku untuk memukulnya sekuat itu, namun tetap saja pukulan itu tidak berefek apapun kepadanya. Aku yakin kalau hanya aku saja yang mampu melihat iblis itu berkeliaran di sini. Terlihat iblis itu merasa muak karena sejak dari tadi ia dipermainkan oleh Raon. Lalu ia pun langsung merubah bentuk tubuhnya menjadi sebuah gelang yang melingkar di tangan Raon.
Kemudian ia mengatakan, segelku telah rusak, tetapi tidak butuh waktu yang lama, kekuatanku pasti akan kembali. Asal kau tahu, ketika waktunya tiba, maka tidak ada satu orang pun yang mampu menghentikanku. Ingatlah dengan kata-kataku ini, aku akan berada di sisimu sampai kau tidak bernafas. Dia telah menempel kepadaku seperti seekor hama. Rasanya aku ingin merobeknya dan menghancurkannya. Akan tetapi jika aku memisahkannya secara paksa, kemungkinan besar sistem itu juga akan menghilang dariku. Selain itu, apa yang akan ia lakukan kepada Sylvia dan juga pelayan lainnya untuk membalas dendamnya kepadaku? Aku rasa lebih baik dia tetap ada di sisiku sehingga aku mampu mengawasinya. Aku harus percaya pada pertumbuhanku sendiri dan aku berharap kalau aku mampu untuk menahan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, pada keesokan harinya, terlihat Sylvia begitu sedih. Karena hari ini adalah hari di mana Raon melakukan pelatihan selama 6 bulan seperti yang ia janjikan kepada sang kepala keluarga. Dengan penuh percaya diri, Raon berkata, "Aku sungguh sangat siap sekali menantikan hari ini dan aku akan pergi sekarang juga." Seketika itu juga, Sylvia langsung memeluk Raon. Ia tidak bisa mengatakan apapun selain hanya bisa menangis karena terlalu mengkhawatirkan anaknya. Raon pun mencoba untuk menenangkan ibunya. Ia berkata, "Sesuai dengan janjiku, aku akan berlatih tanpa sedikit pun adanya luka di tubuhku. Jadi ibu tidak usah khawatir, pastinya aku akan menempati janjiku." Terdengar Helen yang berpesan kepadanya untuk selalu menjaga diri dan berhati-hati selama ia berada di pelatihan itu. Kemudian ia berkata kepada Sylvia apakah ia akan mengirim kepergian buah hatinya dengan memasang wajah sedih yang seperti itu. Ia yakin kalau tuan muda pasti akan kecewa jika ibunya melepasnya dalam keadaan bersedih. Seketika itu juga ia pun meminta kepada anaknya untuk selalu menjaga diri. Ia pun berpesan kepadanya agar tidak memaksakan diri dengan berlebihan dan memintanya agar menyerah saja apabila situasinya terlalu sulit untuk ia jalani. Kemudian setelah mengatakan itu, ia pun melepaskan kepergian anaknya yang terlihat penuh percaya diri untuk memulai hari pertamanya di tempat pelatihan keluarga Sigard. Helen pun mencoba untuk menenangkan Sylvia. Ia berkata, "Anda tidak usah khawatir karena tuan muda sudah menjadi semakin kuat. Saya pun percaya kalau tuan muda akan lulus dengan cepat di pelatihan itu." Di dalam hatinya Sylvia berkata, "Aku tahu kalau dia semakin kuat dibandingkan sebelumnya, tetapi apakah dia akan baik-baik saja? Raon, aku mohon kembalilah kepadaku dengan selamat karena kau satu-satunya orang yang berharga di dalam hidupku." Beberapa saat kemudian, terlihat ratusan murid pelatihan baru telah berkumpul menuju tempat pelatihan kelima yang dimiliki oleh keluarga Sigard. Sambil memperhatikan semua orang yang ada di sana, ia bergumam, "Sudah aku duga akan ada banyak orang yang berkumpul di tempat ini. Tidak hanya ada beberapa orang dari keluarga utama dan juga kerabat-kerabat mereka, akan tetapi ada juga dari mereka yang mendapatkan rekomendasi atau yang berasal dari keluarga Fasal." Yang aku dengar dari Helen bahwa mereka telah mendirikan lapangan pelatihan ke-6 karena begitu banyak orang-orang yang mengikuti pelatihan ini. Namun tiba-tiba saja ia mendengar ada 2 orang anak yang berbicara tentang dirinya. Mereka mengatakan, "Lihatlah tubuhnya yang kurus seperti itu. Aku berani bertaruh apabila kita menyentuhnya sedikit saja, sudah pasti ia akan rusak. Orang lemah sepertinya pasti akan lari jika mengetahui kalau pelatihan ini tidak akan cocok dengan bentuk tubuhnya." Iblis itu sangatlah marah ketika kedua bocah itu menghina gelang yang digunakan oleh Raon. Dengan kesalnya iblis itu berkata, "Dasar bocah bajingan, apakah kalian tidak bisa mengenal kaum bangsawan? Aku adalah raja esensi, sang iblis kejahatan akan mencongkel matamu dan menghancurkan tengkorakmu." Namun bukannya menghindari mereka, akan tetapi Raon malah menghampirinya dengan mengatakan, "Sebaiknya kalian berhentilah menggosipkan tentang diriku. Akan lebih baik apabila kalian mengatakannya secara langsung tepat di hadapan wajahku. Bukannya kalian sudah tahu kalau berbicara hal yang buruk tentang orang lain itu adalah tindakan yang tidak sopan?"
Terlihat mereka pun tidak terima dengan perkataan Raon. Mereka berkata, "Berani sekali orang buangan sepertimu berbicara kepada kami." Namun dengan santainya Raon berkata, "Apakah pantas kalian menggunakan kata berani sedangkan kalian hanyalah sebatas kerabat saja di tanah Ziggurat ini? Bukannya kata-kata itu hanya pantas diucapkan kepada orang yang memiliki kedudukan lebih rendah darimu?" Seketika itu juga salah satu dari mereka sangatlah marah, sampai-sampai ia pun langsung menarik kerah Raon dan mengepalkan tinjuannya untuk bersiap memukulnya. Namun ia pun langsung mengurungkan niatnya ketika Buren yang datang dan meminta kepada mereka untuk menghentikan pertengkaran itu. "Apa kalian bodoh? Untuk saat ini sangat banyak orang luar yang mengamati pelatihan ini. Jadi apakah kalian akan mencemari nama baik keluarga Ziggurat?" Dengan nada yang tinggi dan sombongnya ia berkata, "Apakah kau masih belum paham posisimu seperti apa? Kau tidak lebih dari debu yang bisa aku singkirkan kapan saja aku mau. Jadi hiduplah seperti tikus yang sudah mati kalau kau tidak mau dikeluarkan dari gedung pengasingan itu." Di dalam hatinya Buren berkata, saat ini dia telah menarik perhatian sang emperor bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi karena kejadian itu semua orang langsung memperhatikannya dan dia menggunakan situasi itu. Berani sekali dia berada di tempat ini. Kemudian sambil meninggalkan Raon ia berkata, "Kalau kau tidak ada rencana untuk berpartisipasi dalam latihan ini, lebih baik sekarang juga kau pergi saja dari sini. Sudah pasti orang sepertimu tidak memiliki kesempatan untuk lulus." Namun ia langsung terdiam ketika Raon yang berkata, "Sudah cukup aku mendengar omong kosong darimu. Kau pikir kau itu siapa? Kau tidak memiliki status apapun, kau hanyalah keturunan langsung. Sekarang aku bertanya, kau memiliki otoritas apa untuk memutuskan itu? Aku rasa kau akan mendapatkan otoritas itu apabila kau menangis kepada ayahmu." Di saat tatapan kedua mata mereka saling beradu, tiba-tiba saja Reimer langsung keluar dari dalam kantornya. Sambil tertawa ia berkata, "Belum apa-apa, kalian sudah berkelahi. Aku sudah menduga kalau anak-anak seperti kalian akan melakukan hal yang seperti ini. Tetapi aku menyarankan kepada kalian, bagaimana kalau pertarungan ini akan dilanjut apabila kalian menyelesaikan upacara pembukaan?" Di dalam hatinya Raon berkata, "Bukankah dia adalah Reimer, orang yang dijuluki sebagai Master Pedang Cahaya? Aku telah mendengar kalau dia telah pensiun ketika inti energinya telah rusak. Aku tidak menyangka kalau dia ada di tempat ini." Sambil berlalu meninggalkan mereka, terlihat Buren sangatlah kesal. Ia berpikir kalau saja tidak ada yang mengganggu, sudah pasti ia akan menghajar Raon. Beberapa saat kemudian, Reimer pun memperkenalkan dirinya kepada semua murid pelatihan baru. Ia mengatakan kalau dialah instruktur utama yang akan memimpin pelatihan mereka. Kemudian ia melanjutkan kata-katanya, "Sekarang aku telah mendengar kalau kalian berjumlah 160 orang dan itu terlalu banyak. Jadi aku akan mengurangi jumlah kalian dengan sebuah ujian, atau lebih tepatnya 1/4 dari kalian akan tereliminasi. Itulah sebabnya aku harus memisahkan kalian yang memiliki potensi dan juga orang biasa. Aku adalah orang yang membuat aturan di fasilitas ini, dan apabila kalian ada yang keberatan, maka datanglah secara langsung kepada sang emperor." Mendengar perkataan Reimer, terlihat semua murid yang ada di sana sangatlah terkejut karena 1/4 itu bukanlah jumlah yang sedikit. Di sisi yang lain, Raon pun langsung memukul gelang itu ketika sang iblis dengan marahnya mengatakan kalau si kuping panjang telah meremehkannya. Namun mereka semua sangat terkejut ketika Reimer yang meminta kepada mereka untuk berlari sebagai latihan awal dari pelatihan yang mereka jalani. Ia begitu bersemangat ketika melihat semua murid mulai berlari mengitari area pelatihan itu. Stamina dan tekad yang kuat adalah kunci utama dari seni bela diri. Jadi larilah sekuat tenaga sampai aku meminta kalian untuk berhenti. Dengan kesalnya iblis itu berkata, "Dasar bocah sialan, kenapa kau begitu lambat? Jika kau ingin menang, maka kau harus berada di paling depan." Raon pun berkata, "Apakah kau bodoh? Ini bukanlah sebuah kompetisi, jadi kita tidak perlu untuk melewati yang lainnya."
Reimer jauh mementingkan karakter dan potensi seseorang. Dia tidak hanya fokus kepada seseorang yang terlihat di permukaan, namun mereka yang bisa bertahan akan lulus dalam ujian ini. Itulah sebabnya aku akan memastikan kalau aku mampu untuk bertahan sampai akhir. Terdengar beberapa orang pengawas telah memperhatikan Buren dan juga Runan. Mereka berkata, kedua bocah itu tidak akan bisa tersaingi. Mereka sangatlah menarik perhatian, itu karena mereka berlari secepat ini tidak menggunakan kecepatan penuh. Aku tidak menyangka kalau mereka berdua telah mencapai level itu di usia 12 tahun. Mereka memiliki masa depan yang sangat mengerikan. Kemudian mereka mengalihkan perhatiannya kepada Raon. Dengan sinisnya ia berkata, sudah aku duga kalau dia tidak akan bisa menyaingi murid lainnya. Dia selalu saja berada di urutan paling belakang. Sepertinya dia sebentar lagi akan gagal karena dia sudah mulai kelelahan. Tetapi meskipun dia adalah orang yang berpenyakit, dia mampu berlari sejauh ini saja sudah menakjubkan. Akan tetapi di sisi yang lain terlihat Reimer begitu bersemangat saat Raon yang berlari di urutan paling belakang. Ini sangatlah menarik. Apakah aku pernah melihat seseorang yang seperti dirinya? Aku berpikir bahwa orang yang paling kuat adalah mereka yang tidak bisa kunilai potensinya. Alasannya sederhana, karena aku tidak mampu memahami sedalam apa kekuatan mereka. Aku mampu melihat helai dan warna seorang anak yang akan menjadi apa di masa depan nanti. Tetapi kenapa Raon sangat berbeda? Aku bahkan tidak bisa melihat warna apapun pada tubuhnya. Ini sangat menarik sekali. Itu artinya ia memiliki sebuah potensi yang sama sekali tidak bisa aku pahami. Di sisi yang lain, terdengar dua orang murid yang sebelumnya telah bertemu dengannya mengatakan, dia telah bersikap sombong kepada kita, tetapi lihatlah dia yang paling lambat. Aku bertaruh sebentar lagi dia akan gagal karena tidak mampu bertahan di latihan ini. Raon bergumam, seharusnya ini adalah sebuah latihan, tetapi kenapa mereka hanya meminta kami untuk berlari? Di kehidupanku yang dulu, bahkan mereka akan mengeluarkan beberapa monster yang kelaparan untuk mengajar kami. Itulah sebabnya aku harus berlari sambil mempertaruhkan nyawaku untuk bertahan hidup. Jika latihannya cuma seperti ini, maka ini sangatlah mudah untuk aku lewati. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.